Pagi itu, sinar matahari yang hangat masuk melalui celah tirai kamar, menciptakan cahaya lembut yang menyelimuti ruangan. Suasana masih tenang, hanya terdengar suara burung dari luar jendela dan embusan angin yang berdesir pelan. Sampai hari ini, mereka memang masih menginap di kediaman Uma Serena. Kanaya baru saja selesai mandi dan berjalan keluar dari kamar mandi dengan rambut yang masih sedikit basah, handuk kecil melingkar di lehernya. Ia berdiri di depan cermin, mengusap wajahnya dengan kedua tangan sebelum mengambil pelembab dan mengoleskannya ke kulit. Saat ia masih sibuk merapikan diri, Damien duduk santai tepi tempat tidur dan memperhatikan istrinya dengan senyum kecil. Ia kemudian berdiri, berjalan mendekat, dan tanpa berkata apa-apa, melingkarkan lengannya di pinggang Kanaya dari belakang. Kanaya sedikit terkejut, tetapi tak butuh waktu lama untuk menyandarkan tubuhnya ke Damien, menikmati kehangatan yang diberikan suaminya. "Kamu terlihat jauh lebih cantik dan menggoda setelah mandi, sayang," bisik Damien di dekat telinganya, suaranya rendah dan penuh kelembutan. Kanaya tersenyum, menatap Damien melalui pantulan di cermin. "Kamu ini bisa saja, sayang. Kamu belum bersiap ke kantor?" tanyanya sambil mengusap jemari Damien yang masih melingkari pinggangnya. Damien menghela napas ringan, lalu menundukkan kepalanya sedikit, menempelkan dagunya ke bahu Kanaya. "Sebentar lagi, aku hanya ingin menikmati pagi ini lebih lama bersamamu," ucapnya dengan nada santai. "Lagi pula, lihat Ethan. Dia masih terlelap seperti malaikat kecil. Dia tidak akan mengganggu kita." Kanaya ikut menoleh ke arah tempat tidur, melihat Ethan yang masih tertidur nyenyak di tengah selimut lembutnya. Bibirnya menyunggingkan senyum hangat. "Kamu benar. Dia terlihat begitu damai," ucap Kanaya pelan. Damien mengeratkan pelukannya sedikit, lalu berbisik. "Aku beruntung bisa melihat kalian berdua setiap hari." Kanaya tertawa kecil, lalu membalikkan tubuhnya agar bisa menghadap Damien. Ia menatap mata suaminya yang penuh ketulusan, lalu menyentuh pipinya dengan jemari yang masih sedikit dingin setelah mandi. "Kamu memang romantis sekali pagi ini," goda Kanaya dengan senyum jahil. Damien mengangkat bahu dengan santai. "Bukannya selalu begitu?" Kanaya pura-pura berpikir, lalu menggeleng pelan. "Tidak selalu. Tapi kalau kamu ingin membuktikannya, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk lebih sering menerima pelukan hangat seperti ini." Damien terkekeh, lalu mengangkat tangannya, menangkup wajah Kanaya dan mengecup keningnya dengan lembut. "Bukankah sudah aku lakukan setiap pagi? Sepertinya aku mau ya lebih lama." "Siap, Nyonya. Kalau begitu, aku akan memastikan setiap pagi dimulai dengan pelukan yang lama," ucapnya sambil menatap dalam ke mata istrinya. Kanaya tersenyum, merasa hatinya dipenuhi kehangatan. "Aku suka ide itu." Mereka tetap berada dalam dekapan satu sama lain, menikmati pagi yang tenang dan penuh cinta. Ethan masih tertidur tanpa gangguan, sementara kedua orang tuanya merayakan momen kecil namun berarti. Sebuah pengingat bahwa kebahagiaan terkadang hanya sesederhana pelukan dan kehadiran orang yang dicintai. Siang itu, Damien tengah duduk di meja kerjanya, serius mengecek beberapa laporan yang baru saja dia terima. Matanya fokus pada lembaran dokumen, sesekali mengetuk-ngetuk pena di atas meja sambil berpikir. Suasana kantornya cukup tenang, hingga tiba-tiba terdengar suara ketukan. Pintu terbuka dan sekretarisnya masuk sambil membawa sebuah bingkisan. "Permisi, Pak." Damien mengangkat wajahnya, sedikit mengernyit. "Apa itu?" tanyanya dengan nada ingin tahu. Pemuda yang merupakan sekretarisnya tersenyum kecil. "Ini bingkisan dari Pak Santoso, Pak. Baru saja tiba," jawabnya, masih sambil memegang bingkisan tersebut. Damien agak terkejut. "Pak Santoso?" Ia tidak mengingat ada agenda khusus yang melibatkan pria itu hari ini. Namun, daripada terlalu memikirkan asal-usulnya, Damien akhirnya mengangguk dan meminta sekretarisnya meletakkan bingkisan itu di atas meja kecil di sudut ruangan. "Baiklah, terima kasih. Aku akan melihatnya nanti," ucapnya, kembali fokus pada laporannya. Setelah semua pekerjaan selesai, Damien akhirnya berdiri dan berjalan menuju sofa tempat bingkisan itu diletakkan. Perlahan, ia membuka kotak tersebut dan ternyata sekotak kue. Damien tersenyum kecil sebelum mengambil ponselnya dan segera menghubungi Pak Santoso. Begitu panggilan tersambung, Damien berbicara lebih dulu. "Pak Santoso, bingkisannya sudah sampai. Terima kasih banyak atas kirimannya. Sungguh, Bapak tidak perlu repot-repot." Suara Pak Santoso terdengar ramah di seberang. "Ah, bagus kalau sudah sampai. Sama sekali tidak repot, Pak Damien. Saya berharap Anda menyukainya," jawabnya sambil tertawa kecil. Damien menatap kue di hadapannya. "Tentu saja, Pak. Saya suka kue ini."
Pak Santoso kemudian melanjutkan dengan nada santai. Sebenarnya, itu adalah kue buatan putri saya. Itu loh, yang malam itu berkenalan dengan Anda di pesta. Damien mengangguk sedikit, mengingat pertemuan itu. Oh, benar. Dia memiliki toko kue, ya? Pak Santoso tersenyum dari seberang telepon, meski ia tahu Damien tak akan melihatnya. Ya, dan kebetulan ini adalah salah satu resep terbaru dari tokonya. Anda beruntung menjadi orang pertama yang mencicipinya. Ujarnya dengan nada senang. Damien tersenyum, merasa tersanjung. Saya sangat menghargai itu, Pak. Terima kasih atas kehormatannya. Jawabnya dengan tulus sebelum panggilan usai. Sementara itu, di kantor Pak Santoso, Ruby duduk dengan penuh antusias di kursi di depan meja ayahnya. Sejak tadi, ia sudah melihat ayahnya berbicara dengan Damien di telepon, dan setelah panggilan itu berakhir, ia langsung maju mendekati meja, tidak bisa menahan rasa penasaran yang sudah menggelitik sejak tadi. Pak, bagaimana reaksinya? Tanyanya cepat. Damien suka kuenya? Pak Santoso menghela napas ringan sebelum tersenyum. Dia berterima kasih dan merasa terhormat karena Papa bilang dia menjadi orang pertama yang mencoba kue terbaru dari tokomu. Jelasnya, Ruby tampak begitu senang mendengar jawaban itu. Wajahnya berbinar, dan senyumnya tidak bisa ditahan. Ada perasaan bangga yang muncul di hatinya, bukan hanya karena kuenya disukai, tetapi juga karena Damien adalah orang yang mencicipinya pertama kali. Pak Santoso menatap putrinya dengan ekspresi sedikit menyelidik. Kenapa ekspresi kamu seperti itu? Tanyanya dengan nada serius. Apa kamu serius menyukai Damien? Ruby menatap ayahnya sesaat sebelum akhirnya mengangkat bahu dengan santai. Memang, aku tertarik padanya. Jawabnya jujur. Dan bukannya Papa juga mendukungku untuk mendekatinya? Karena Papa juga menyukainya, kan? Pak Santoso menghela napas sedikit lebih berat kali ini. Papa memang mendukung, tapi itu sebelum Papa tahu kalau dia ternyata sudah memiliki istri. Ucapnya, mencoba memberi pemahaman. Awalnya kan Papa pikir dia masih lajang. Sebaiknya kamu hilangkan perasaanmu itu. Ruby diam sebentar, tetapi tidak lama kemudian ia berbicara lagi. Sayangnya sudah tidak bisa, Pak. Ucapnya dengan suara yang sedikit lebih lirih. Karena sekarang wajah dan senyum Damien sudah terus terbayang. Pak Santoso menatap putrinya dengan ekspresi lebih serius. Kamu mau kena hujatan karena jadi perusak rumah tangga orang? Tanyanya dengan nada penuh peringatan. Ruby terdiam. Matanya menunduk sedikit, seolah sedang mempertimbangkan kata-kata ayahnya. Ia tentu tidak ingin dihujat, tetapi perasaannya pada Damien sudah terlanjur tumbuh. Bukan hanya saat di pesta, bahkan sejak pertama kali melihat pria itu di sebuah restoran, jauh sebelum tahu bahwa Damien adalah rekan bisnis ayahnya. Ada konflik yang mulai tumbuh di dalam dirinya, tetapi ia tahu ini bukan sesuatu yang bisa ia biarkan tanpa pertimbangan lebih jauh. Pak Santoso menghela napas lagi, lalu menyentuh tangan putrinya dengan penuh kasih sayang. Ruby, kamu masih muda. Jangan biarkan perasaan yang belum jelas ini membuatmu melangkah ke arah yang salah. Ucapnya dengan nada lembut, tetapi tetap tegas. Ruby mengangguk pelan, tetapi dalam hatinya, perasaan itu tetap ada. Berputar tanpa bisa dikendalikan sepenuhnya. Bab ke-221. Sore itu, langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan saat Damien tiba di rumah. Ia masuk sambil membawa kotak kue bingkisan dari Pak Santoso yang diberikan siang tadi di kantor. Tiba di ruang tengah, Kanaya sudah berdiri menyambutnya dengan senyum hangat. Kamu pulang tepat waktu hari ini, sayang. Ujarnya sambil melangkah mendekat. Matanya langsung tertuju pada kotak yang dibawa suaminya. Apa itu? Kamu bawa sesuatu? Damien tersenyum dan mengangkat kotak kue itu sedikit lebih tinggi. Ini kue dari Pak Santoso. Jawabnya santai. Katanya toko kue anaknya baru meluncurkan menu baru, dan aku beruntung jadi orang pertama yang mencicipinya. Kanaya mengangkat alis, tertarik. Wah, spesial sekali suamiku ini. Ucapnya sambil menerima kotak itu dari tangan Damien. Damien menghela napas lelah dan melonggarkan dasinya. Aku mandi dulu, ya? Kamu bisa coba kuenya duluan kalau mau. Kanaya mengangguk. Oke, aku akan coba dengan Oma dan Mama. Damien kemudian berjalan menuju kamar, sementara Kanaya meletakkan kotak kue di atas meja, lalu meminta pelayan untuk menyiapkan teh. Tidak lama setelah Damien naik, Oma Serena dan Nyonya Helena sedang ikut bergabung. Apa itu, sayang? Tanya Oma Serena begitu duduk di hadapan Kanaya. Kue dari Damien, Oma. Katanya kue terbaru-baru dari toko anaknya Pak Santoso. Jawab Kanaya sambil membuka kotaknya. Aroma manis langsung tercium,
membuat Nyonya Helena tersenyum tertarik. Kelihatannya enak, komentar Nyonya Helena sambil mengambil salah satu potongannya. Aku sudah minta pelayan untuk menyiapkan teh, ucap Kanaya. Itu ide yang bagus, sayang, jawab Oma Serena. Kanaya kemudian ikut mengambil satu, begitu pula Oma Serena. Mereka mulai mencicipi kue tersebut, dan dalam hitungan detik, ekspresi mereka berubah cerah. Wah, ini enak juga, ujar Kanaya dengan mata berbinar. Oma Serena mengangguk setuju. Teksturnya lembut dan rasanya pas. Anak Pak Santoso berbakat rupanya. Nyonya Helena tersenyum. Aku bisa membayangkan kalau toko kuenya akan sukses besar. Mereka melanjutkan obrolan sambil menikmati kue itu, berbagi pendapat, dan menikmati suasana sore yang begitu nyaman. Saat Damien kembali bergabung setelah mandi, ia melihat ketiganya masih berbincang dengan penuh semangat tentang kue itu. Kalian sudah mencobanya? Tanyanya sambil duduk di sebelah Kanaya. Kanaya mengangguk penuh antusias. Dan ini enak, sayang. Kamu harus coba. Malam itu, setelah makan malam, suasana di ruang keluarga masih dipenuhi percakapan santai. Semua orang tampak nyaman, menikmati obrolan ringan sembari duduk di sofa dan kursi yang tertata rapi. Ada Ethan juga yang sedang sibuk dengan mainannya. Pandangan Natasha tiba-tiba tertuju pada kue yang masih tersisa di atas meja. Ia mengernyit sedikit, lalu berkata dengan nada penasaran. Wah, kue dari Ruby Cake? Siapa yang beli? Nyonya Helena tersenyum, melirik ke arah Damien sebelum menjawab. Kakak kamu yang bawa. Katanya diberikan oleh anak rekan bisnisnya. Natasha tampak terkejut. Oh, aku tahu toko ini, ujarnya, lalu menambahkan dengan lebih antusias. Kok bisa kebetulan seperti ini? Aku juga baru saja dapat tawaran endorse dari toko ini. Oma Serena yang sedari tadi hanya mengamati, akhirnya ikut berbicara. Kebetulan sekali ya. Kamu bisa endorse, dan kakak kamu juga jadi orang pertama yang mencicipi kue baru anaknya Pak Santoso itu. Ucapnya dengan nada yang seolah menyeratkan sesuatu. Damien hanya tersenyum kecil dan mengangkat kedua bahunya. Aku juga tidak tahu kenapa bisa kebetulan seperti ini, jawabnya santai. Sementara itu, Kanaya yang duduk di sebelah Damien memperhatikan percakapan tersebut dengan seksama. Dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Saat masuk ke kamar, ia menghampiri Damien yang sedang bermain dengan Ethan, memandangnya dengan penuh pertanyaan. Kenapa kamu yang dipilih menjadi orang pertama yang mencoba kue putrinya Pak Santoso? Tanyanya dengan nada yang terdengar sedikit ingin tahu lebih jauh. Damien menatap istrinya dan tersenyum. Aku juga tidak tahu, sayang. Tiba-tiba saja aku dapat kiriman. Kanaya menghela napas pelan, lalu menggeleng. Tapi kamu sepertinya spesial di mata putrinya Pak Santoso, ucapnya dengan tatapan sedikit menyelidik. Mendengar itu, Damien tertawa kecil. Ia tahu ada sedikit prasangka dalam ucapan istrinya, dan mungkin juga terselip rasa cemburu yang tidak terucapkan. Dengan lembut, ia meraih tangan Kanaya dan menggenggamnya erat. Jangan berpikiran yang tidak-tidak pada suamimu ini, sayang, ucapnya dengan nada penuh ketulusan. Lagi pula, Pak Santoso dan putrinya itu sudah tahu kalau aku ini sudah menikah. Kanaya tetap diam, mencoba mencerna kata-kata suaminya. Dalam hatinya, ia bertekad tidak akan membiarkan siapapun merebut suaminya atau merusak kebahagiaannya. Cukuplah kisah dengan Ikram dan Fania menjadi pelajaran baginya. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan dengan mengabaikan hal-hal kecil yang mungkin menjadi ancaman bagi rumah tangganya. Damien menatap istrinya lebih dalam. Mungkin kebetulan saja Pak Santoso mengirimkan kue itu padaku. Kanaya akhirnya menghela napas ringan dan berkata, Aku percaya padamu. Damien tersenyum, lalu mengecup pipi istrinya pelan. Jangan pikir macam-macam, ya. Aku akan selalu menjaga janji suci pernikahan kita. Kanaya tersenyum simpul, tetapi dalam hatinya, ia tetap merasa ada sesuatu yang mengganjal tentang sikap putri Pak Santoso terhadap suaminya. Keesokan harinya, Kanaya sedang berdua dengan Oma Serena di taman belakang rumah. Angin pagi berembus sejuk, memberikan ketenangan tersendiri bagi mereka yang duduk menikmati teh hangat. Oma Serena yang sejak tadi tampak berpikir akhirnya mengungkapkan sesuatu. Kanaya, sebenarnya ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Oma sejak semalam. Kanaya menatap neneknya dengan penuh perhatian. Apa itu, Oma? Oma Serena meletakkan cangkir tehnya dan berujar. Soal kue itu. Dan soal ucapan Pak Santoso kalau Damien adalah orang pertama yang mencicipi kue putrinya. Mendengar itu, Kanaya langsung merespons dengan penuh semangat. Aku juga merasa hal itu mengganjal, Oma,
Ucapnya cepat. Aku mempertanyakan alasan Putri Pak Santoso setuju mengirimkan kue untuk dicicipi oleh Damien. Sedangkan Damien sendiri tidak paham soal cake atau cookies. Oma Serena mengangguk, seolah menemukan titik terang dalam pemikiran mereka. Nah, itu dia. Kamu harus lebih waspada. Karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam sisi hati seseorang. Ucapnya dengan nada penuh peringatan. Kanaya terdiam sesaat, merenung. Ucapan Oma benar. Ia harus lebih berhati-hati dan tidak mengabaikan hal-hal kecil yang mungkin memiliki makna tersembunyi. Bagaimanapun juga, kebahagiaannya bersama Damien adalah sesuatu yang tidak akan ia biarkan ternodai. Siang itu, Natasha tiba di sebuah kafe yang cukup tenang, tempat pertemuannya dengan Ruby untuk membahas kerjasama. Suasana kafe sangat nyaman, dengan pencahayaan hangat dan aroma kopi yang bercampur dengan wangi roti panggang. Natasha berjalan menuju meja yang sudah dipesan, dan di sana Ruby sudah duduk menunggunya dengan senyum ramah. Natasha, senang sekali akhirnya kita bisa bertemu langsung. Ujar Ruby dengan nada antusias. Natasha tersenyum dan duduk di kursi yang ada di hadapan Ruby. Aku juga senang. Terima kasih sudah mengundangku untuk kerja sama ini. Percakapan pun dimulai dengan pembahasan tentang kerja sama mereka. Ruby menjelaskan secara rinci bagaimana konsep promosi toko kuenya dan apa yang diharapkan dari Natasha sebagai seorang influencer. Natasha dengan cermat memperhatikan detail yang diberikan Ruby, dan semakin mereka berbicara, semakin ia menyadari sesuatu, fee kerjasama yang ditawarkan Ruby sangat besar, bahkan lebih tinggi dari yang biasanya ia terima. Kak Ruby, ini sangat menarik. Ucap Natasha, sedikit terkejut. Fee yang kamu tawarkan juga sangat tinggi dibandingkan dengan standar kerja sama biasanya. Ruby tersenyum lembut, tampak santai. Aku ingin kerja sama ini berjalan dengan baik. Aku tahu kamu bisa memberikan hasil yang luar biasa untuk tokoku. Natasha mengangguk, masih sedikit memikirkan hal itu, tetapi ia memutuskan untuk tidak terlalu mempermasalahkannya. Sebagai bentuk percakapan santai di tengah diskusi bisnis, Natasha kemudian mengangkat topik lain. Ngomong-ngomong, kemarin semua keluarga mencoba kue baru kakak. Ucapnya sambil tersenyum kecil. Kue yang dikirim ayahnya Kak Ruby. Ruby yang semula terlihat santai tiba-tiba tampak lebih sumringah. Benarkah? Ujarnya dengan nada penuh semangat. Bagaimana rasanya? Apakah kakak kamu menyukainya? Natasha sedikit mengernyit dalam hati. Ia menyadari bahwa Ruby hanya bertanya pendapat Damien tentang kuenya, bukan tentang keluarganya secara keseluruhan. Namun, Natasha memilih untuk tidak langsung menghakimi. Ia tetap tersenyum dan menjawab dengan santai. Semua orang suka. Istri Kak Damien juga menyukainya. Namun, Natasha menyadari bahwa Ruby sama sekali tidak merespons kalimat terakhirnya. Alih-alih menanggapi bahwa Kanaya juga menyukai kuenya, Ruby justru berkata dengan ekspresi senang. Aku senang sekali kalau Damien menyukainya. Natasha mulai merasa ada sesuatu yang sedikit aneh. Ruby akhirnya melirik jam tangannya dan berkata, Aku masih ada urusan lain setelah ini, jadi aku harus pergi lebih dulu. Sampaikan ucapan terima kasihku kepada kakakmu karena sudah sudi mencicipi kue baruku. Ucapnya sembari tersenyum. Natasha hanya mengangguk, lalu mengamati Ruby saat ia berdiri, mengambil tasnya, dan berjalan keluar dari kafe. Saat punggung Ruby menghilang di balik pintu, Natasha mengerutkan keningnya, berpikir dalam hati. Kenapa dia hanya terus membahas soal Kak Damien? Tidak mungkin kan dia menyukai pria yang sudah beristri? Bab ke-222. Malam itu, udara terasa sejuk dengan angin yang berembus pelan. Lampu-lampu kota berpendar lembut, memberikan suasana romantis bagi pasangan yang duduk di sebuah restoran dengan pencahayaan redup yang nyaman. Hanif dan Raisa memilih meja di dekat jendela, di mana mereka bisa menikmati pemandangan kota sambil berbincang santai. Sejak mereka saling menyatakan cinta di rumah sakit waktu itu, hubungan mereka semakin hangat. Bahkan Raisa tidak lagi canggung untuk bermanja pada suaminya di depan orang tuanya. Tuan Alvin dan Nyonya Tari tentu sangat bersyukur melihat perkembangan hubungan anak mereka. Hari itu, Hanif baru saja menerima gaji dan bonus dari perusahaan, dan ia ingin merayakannya bersama Raisa. Bukan hanya sekedar makan malam biasa, tetapi ia juga sudah menyiapkan hadiah kecil untuk istrinya. Saat pelayan datang membawa makanan mereka, Raisa tersenyum senang. Kamu benar-benar ingin memanjakanku malam ini, ya? Tanyanya dengan nada menggoda. Hanif tertawa pelan, menatap istrinya dengan penuh kasih. Tentu saja, kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini. Raisa tersenyum bahagia. Ia mengambil garpu dan mulai mencicipi makanannya. Sesekali, Hanif menatapnya dengan lembut, menikmati momen ini. Setelah mereka selesai makan, Hanif mengambil sesuatu dari dalam sakunya.
Raisa melihat gerak-geriknya dan mengernyit penasaran. Ada apa? Tanyanya. Hanif tersenyum kecil, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dan meletakkannya di atas meja. Aku ingin memberikan sesuatu untukmu. Ucapnya, suaranya terdengar sedikit gugup. Raisa melirik kotak itu, lalu menatap Hanif dengan penuh tanda tanya. Ia membuka kotaknya perlahan, dan seketika matanya membesar. Hanif! Ucapnya pelan, melihat cincin emas sederhana yang berada di dalam kotak itu. Hanif meraih tangan Raisa dengan lembut. Aku tahu ini bukan sesuatu yang mewah. Bahkan perhiasan kamu di rumah jauh lebih mahal. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa cincin ini adalah bentuk syukur karena hubungan kita yang semakin harmonis. Juga karena cinta yang tumbuh di antara kita. Ucapnya dengan suara penuh ketulusan. Aku berharap kamu mau menerima pemberian sederhana ini. Raisa merasa dadanya hangat. Air matanya mulai menggenang, tetapi senyumnya tetap ada. Tentu aku menerimanya. Ujarnya dengan suara sedikit bergetar. Ia menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan air mata. Hanif, aku sangat bersyukur karena kamu mau menikah denganku dan menerima anak yang ada di dalam kandunganku. Keputusan Mama yang menjadikan kamu pilihannya adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Hanif menatap Raisa dengan penuh keyakinan. Aku bukan hanya menerima anak itu, Raisa. Aku akan menyayanginya seperti anak kandungku sendiri. Ujarnya dengan lembut, suaranya mantap. Air mata Raisa akhirnya jatuh. Ia menggenggam tangan Hanif lebih erat. Terima kasih, Hanif. Terima kasih sudah memilih untuk tetap ada di sisiku. Bertahan di tengah sikapku yang keras kepala dan angkuh. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu sekarang. Hanif tersenyum, lalu mengusap pelan punggung tangan istrinya. Aku berjanji akan selalu ada untuk kamu dan bayi kita. Malam itu, tidak ada yang lebih indah daripada kehangatan yang mereka rasakan. Raisa tidak hanya merasa dicintai, tetapi juga diterima sepenuhnya. Dan bagi Hanif, melihat istrinya bahagia adalah kebahagiaan terbesar yang pernah ia rasakan. Mereka menghabiskan sisa malam dengan obrolan ringan, saling menatap penuh kasih, dan menikmati kehadiran satu sama lain. Malam itu bukan hanya sekadar makan malam tetapi sebuah momen yang akan selalu mereka ingat sebagai tanda cinta yang semakin kuat. Malam itu, tepat pukul 12, suasana rumah masih terasa tenang. Nyonya Helena sudah bersiap untuk tidur, tidak menyangka bahwa keluarganya telah merencanakan kejutan untuk ulang tahunnya. Di ruang keluarga, Kanaya, Damien, Natasha, dan Oma Serena berdiri dengan penuh antisipasi. Mereka telah menyiapkan sebuah kue dengan lilin, serta beberapa hadiah sederhana untuk diberikan kepada Nyonya Helena. Damien melirik jam di dinding, lalu berbisik. Sudah waktunya. Kita temui Mama sekarang? Kanaya mengangguk dengan senyum penuh semangat. Ayo! Mereka semua berjalan menuju kamar Nyonya Helena, dan dengan hati-hati, Kanaya mengetuk pintu. Mama? Panggilnya lembut. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka, dan Nyonya Helena muncul dengan ekspresi sedikit bingung. Ada apa? Sudah tengah malam, kalian belum tidur? Sekejap setelah pertanyaannya, Natasha langsung menyalakan lilin di atas kue dan bersama yang lainnya berkata, Selamat ulang tahun, Mama! Nyonya Helena tertegun, tetapi dalam hitungan detik, senyum lebarnya muncul. Matanya berbinar, penuh kebahagiaan melihat kejutan kecil dari keluarganya. Kalian benar-benar mengejutkanku! Ucap Jia dengan suara penuh haru. Oma Serena mendekat dan memeluknya. Kita tidak boleh melewatkan momen ini. Selamat ulang tahun anakku. Sekarang kamu harus meniup lilinnya. Terima kasih, Ma, terima kasih anak-anak. Dengan penuh kehangatan, Nyonya Helena meniup lilin sambil diiringi tepuk tangan ringan dari mereka semua. Damien menyerahkan hadiah pertama. Ini dari kami, Ma, semoga suka. Nyonya Helena membuka kotaknya dan tersenyum harum melihat sebuah syal cantik berwarna biru tua dari sebuah brand ternama. Terima kasih, ini indah sekali. Kanaya lalu memeluknya dan berkata, Mama adalah sosok yang luar biasa bagi kami semua. Kami ingin Mama selalu bahagia. Malam itu dipenuhi gelak tawa dan percakapan hangat, sebuah momen kebersamaan yang begitu berharga bagi keluarga mereka. Keesokan harinya, Nyonya Helena berencana mengadakan acara makan bersama di sebuah restoran bersama keluarga inti dan beberapa teman dekatnya saat sore nanti. Ia ingin menciptakan suasana restoran begitu hangat, penuh canda dan obrolan ringan. Siang harinya Kanaya pergi bersama dengan Nyonya Helena untuk melakukan reservasi dan melihat kondisi di sana. Sedangkan di rumah, Natasha sedang menemani Ethan bermain saat ponselnya bergetar. Ia melihat ada panggilan dari Ruby. Natasha, aku lihat story kamu soal kejutan semalam. Mama kamu ulang tahun ruanya.
Aku ingin mengirimkan cake dan beberapa cookies untuk mama kamu sebagai hadiah ulang tahun. Boleh, kan? Natasha sedikit terkejut, lalu menjawab dengan ramah. Terima kasih atas niat baik, Kak Ruby. Tapi, tidak perlu repot-repot. Ruby tertawa pelan. Aku sama sekali tidak repot. Aku justru senang bisa mengirimkan kue dari tokoku untuk mama kamu dan Damien. Mendengar hal itu, tiba-tiba Natasha merasa ada sesuatu yang janggal. Secara refleks, bertanya. Maaf, tapi kenapa Kak Ruby terus menyebut nama Kak Damien? Kemarin saat bertemu untuk membicarakan pekerjaan, Kak Ruby juga menyebut Kak Damien. Oma Serena yang kebetulan duduk di dekatnya ikut mendengar percakapan Natasha. Ia menoleh dengan ekspresi sedikit menyelidik, seolah penasaran obrolan cucunya. Ruby sempat terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab. Itu karena Damien adalah kolega ayahku, dan sudah seharusnya aku bersikap baik padanya, bukan? Natasha mengernyit. Apa Kak Ruby bersikap seperti ini juga dengan rekan bisnis ayah Kak Ruby yang lainnya? Tentu saja. Jawab Ruby dengan cepat. Apa kamu tidak senang dengan perhatianku? Natasha terdiam. Ia tentu tidak bisa langsung menuduh Ruby ada hati dengan kakaknya tanpa memiliki bukti yang kuat. Panggilan di antara mereka akhirnya berakhir. Ruby tetap bersikeras ingin mengirimkan kue untuk Nyonya Helena. Dan Natasha tidak punya alasan kuat untuk menolaknya. Oma Serena memperhatikan Natasha yang tampak berpikir dalam diam. Apa dia orang yang sama yang mengirimkan kue ke Damien? Natasha mengangguk pelan. Sepertinya kamu juga bisa merasakan hal aneh sikapnya. Iya, Oma. Sepertinya kita harus memperingatkan Kak Damien agar lebih bisa jaga jarak. Oma Serena mengangguk. Kamu benar, Nak. Oma akan mengingatkan Damien soal ini. Bab ke-223. Sore itu, keluarga sedang bersiap untuk pergi ke tempat acara ulang tahun Nyonya Helena. Semua orang tampak sibuk dengan persiapan masing-masing. Memeriksa pakaian dan penampilan. Sementara yang lain masih bersiap, Nyonya Helena sudah berangkat lebih dulu untuk menyambut teman-temannya di restoran. Saat Damien turun dari lantai atas, mengenakan setelan rapi dan bersiap untuk berangkat, suara lembut Oma Serena memanggil. Damien! Ucap Oma Serena, membuat pria itu menghentikan langkahnya dan menoleh. Damien berjalan mendekati neneknya. Ada apa, Oma? Tanyanya dengan penuh hormat. Oma Serena menatap cucunya dengan penuh perhatian sebelum akhirnya berbicara. Damien, kamu harus lebih berhati-hati dan bijaksana. Ujarnya pelan. Oma merasa sikap putri Pak Santoso sedikit janggal. Damien mengernyit, tidak menyangka neneknya akan membicarakan hal itu. Maksud Oma? Oma Serena menghela napas ringan. Bukan hanya Oma yang merasa seperti itu, tapi Kanaya bahkan Natasha juga memiliki kecurigaan yang sama. Ucapnya dengan nada serius. Kata Natasha, saat mereka bertemu untuk membicarakan urusan pekerjaan, wanita itu selalu saja menyebut namamu. Damien mengangkat alis, tetapi tidak tampak terlalu terganggu. Oma, jangan terlalu khawatir. Jika memang Ruby memiliki niat lain untuk mendekati aku, tentu aku akan menjaga jarak. Ucapnya dengan penuh keyakinan. Oma Serena menatap Damien dengan sorot mata yang lebih tajam. Damien, godaan bisa datang dari mana saja, dan terkadang bukan tentang siapa yang mendekatimu, tetapi bagaimana kamu meresponsnya. Ujarnya dengan penuh kebijaksanaan. Damien mengangguk pelan, memahami maksud neneknya. Lagi pula, aku hanya punya urusan dengan Pak Santoso. Itu pun karena adanya kerjasama. Jelasnya. Aku sama sekali tidak ada urusan dengan putrinya. Oma Serena tersenyum kecil, lalu menepuk pundak Damien dengan lembut. Semuanya kembali pada dirimu, Nak. Oma percaya padamu. Ucapnya dengan suara penuh makna. Karena bagaimanapun besarnya godaan yang datang, jika kamu mampu membentengi dirimu dengan baik, maka semuanya akan baik-baik saja. Damien menatap neneknya, mendengar dengan saksama. Selalu ingat keluarga, terutama anak dan istrimu, dimanapun kamu berada. Lanjut Oma Serena dengan lembut. Damien akhirnya mengangguk dengan penuh keyakinan. Aku mengerti, Oma. Aku akan selalu menjaga rumah tanggaku. Oma Serena tersenyum bangga melihat cucunya menerima nasihatnya dengan baik. Ia tahu bahwa Damien adalah pria yang bijaksana, tetapi sebagai keluarga, ia tetap ingin memberikan peringatan agar cucunya tetap waspada. Setelah semua siap, mereka akhirnya berangkat ke tempat acara ulang tahun Nyonya Helena. Ethan juga tampak bersemangat. Bocah kecil itu terus saja mengoceh dan bermain di pangkuan ibunya. Kamu dan Oma masuk duluan. Aku dan Kanaya akan menyusu. Ucap Damien. Baik, Kak.
Dimakan mengambil Ethan dengan hati-hati karena bocah kecil itu belum sepenuhnya sadar setelah tertidur sebentar. Sementara Kanaya merapikan pakaiannya yang sedikit kusut. Natasha dan Oma Serena masuk lebih dulu, berjalan melewati beberapa tamu yang sudah hadir. Natasha melirik ke arah meja tempat ibunya duduk dan seketika langkahnya terhenti. Oma Serena yang berjalan di sampingnya ikut berhenti dan menatap Natasha dengan penuh tanda tanya. "Kenapa kamu tiba-tiba berhenti?" Natasha tidak langsung menjawab. Matanya tertuju pada sosok wanita yang sedang berbicara dengan Nyonya Helena. Seseorang yang sangat ia kenal. Dengan ekspresi terkejut, Natasha berkata pelan. "Oma lihat wanita yang sedang bicara dengan Mama." Oma Serena mengikuti arah pandangan Natasha dan mengernyit. "Ya, aku melihatnya," ucapnya. "Siapa dia?" Natasha menghela napas sebelum menjawab. "Dia Ruby." Oma Serena tampak terkejut. "Ruby? Anak Pak Santoso?" Natasha mengangguk. "Ya, dan aku tidak mengerti kenapa dia bisa ada di sini." Oma Serena berpikir sejenak, lalu bertanya. "Apa dia teman ibumu juga?" Natasha menggeleng. "Aku rasa tidak." Ia merasa ada yang janggal. "Ini sudah sangat aneh, Oma. Ayo kita ke sana." Mereka pun mendekati meja, berjalan dengan langkah yang tenang tetapi penuh kewaspadaan. Ruby menyadari kehadiran mereka dan langsung tersenyum, tetapi Natasha dan Oma Serena hanya memasang ekspresi datar. "Apa yang Kak Ruby lakukan di sini?" tanya Natasha tanpa basa-basi. Oma Serena ikut menoleh ke arah Nyonya Helena dan bertanya. "Ini tamu di acara kamu?" Nyonya Helena menggeleng kecil dan tersenyum. "Ruby bukan tamuku, Mak," jelasnya. "Dia kan anak dari rekan bisnis Damien, yang waktu itu memberikan kue pada Damien. Hari ini dia datang untuk memberikan kue ulang tahun untukku. Dia anak yang baik." Natasha tampak tidak nyaman mendengar hal itu. "Bukankah aku sudah bilang kalau Kak Ruby tidak perlu repot-repot membawa kue?" ujarnya dengan nada yang sedikit dingin. Nyonya Helena menoleh tajam ke arah Natasha dan menegur. "Natasha, bicara yang sopan, Nak." Ruby tersenyum tipis, seolah tidak terpengaruh. "Tidak apa-apa, Tante," ucapnya pelan. Lalu ia menatap Natasha langsung dan bertanya. "Apa aku tidak boleh berbuat baik dan memberikan kue di hari ulang tahun ibumu?" Natasha menghela napas pendek, mencoba menjaga emosinya. "Tapi sikap Kak Ruby sangat aneh," ujarnya jujur. "Bagaimana Kak Ruby bisa tahu soal acara ini dan lokasinya?" Natasha kemudian memandang Ruby lebih tajam. "Apa Kak Ruby mata-matai keluarga kami?" Ruby tersenyum kecil, lalu menjawab dengan nada santai. "Kebetulan saja aku tahu dari salah seorang teman Tante Helena." Namun, baik Natasha maupun Oma Serena tidak percaya dengan alasan itu. Mereka saling bertukar pandang, yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik kehadiran Ruby. Saat Damien dan Kanaya memasuki restoran, Damien tertegun melihat sosok yang tidak ia duga akan hadir. Ia segera berbisik pada Kanaya. "Itu putri Pak Santoso." Kanaya yang sedang merapikan ujung bajunya menoleh, lalu mengernyit. "Kenapa dia bisa ada di sini?" tanyanya dengan nada bingung. Damien menggeleng pelan. "Aku tidak tahu. Sepertinya Mama juga tidak mengenalnya, dan Natasha pun pasti tidak mengundangnya." Mereka akhirnya mendekat ke meja utama tempat Nyonya Helena duduk bersama beberapa tamu, termasuk Ruby. Begitu melihat Damien, Ruby langsung tersenyum cerah. "Senang bertemu lagi denganmu, Damien," ucapnya dengan penuh kehangatan. Damien hanya mengangguk singkat. Ia merangkul pundak Kanaya dengan santai, lalu memperkenalkan istrinya. "Ini istriku, Kanaya." Kanaya dan Ruby akhirnya berkenalan secara formal, meskipun Kanaya merasakan sesuatu yang sedikit ganjil dari cara Ruby menatap suaminya. Nyonya Helena yang sejak tadi memperhatikan percakapan itu akhirnya berbicara. "Ruby datang membawa kue. Mama juga tidak menyangka kalau putri Pak Santoso sangat perhatian." Damien menatap ibunya sebentar, lalu mengangguk. "Tapi ini adalah acara keluarga dan teman-teman Mama," ujarnya dengan sedikit tekanan, ingin memastikan Ruby memahami bahwa pertemuan ini bersifat pribadi. Ruby tersenyum tipis, tetap menjaga ekspresi santainya. "Aku datang dengan salah seorang teman Tante Serena. Jadi, aku juga tamu di acara ini, kan?" ucapnya, mencoba menjelaskan alasannya berada di sana. Bibit ulat bulunya sangat terasa. Gatalnya bukan main." Kanaya bermonolog di dalam hati. Mau tidak mau, Damien dan Kanaya menerima keberadaan Ruby sore itu. Namun, sepanjang acara berlangsung, Damien tidak pernah berpindah dari sisi Kanaya.
Ia fokus memperhatikan putra dan istrinya, berbincang hangat dan tertawa dengan keluarga, terutama istrinya. Sesekali ia membetulkan posisi Ethan yang berada di pangkuannya. Ruby yang duduk beberapa meja dari mereka diam-diam memperhatikan. Ada ketidaknyamanan dalam dirinya, terutama saat melihat bagaimana Damien begitu penuh perhatian pada Kanaya. Rasa cemburu mulai muncul, terutama ketika melihat bagaimana Kanaya selalu mendapatkan senyum tulus dan sentuhan lembut dari suaminya. Tidak bisa terus seperti ini. Aku bahkan lebih cantik darinya. Bab ke-224. Di tengah acara, saat para tamu sibuk menikmati hidangan dan berbincang santai, Natasha melangkah mendekati ibunya dengan hati-hati. Suasana di meja utama begitu hangat, tetapi ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya, sesuatu yang membuatnya tak bisa diam saja. Ia mendekat dan berbisik pelan. "Mama, aku tidak terlalu suka dengan Kak Ruby." Nyonya Helena yang tengah menikmati minumannya, berhenti sejenak dan menatap putrinya dengan alis berkerut. "Memangnya kenapa?" tanyanya heran. "Sepertinya dia itu anak yang baik. Bukankah kamu juga akan ada kontrak kerja sama dengannya?" Natasha mengangguk pelan, tetapi ekspresinya tetap serius. "Ya, tapi aku merasa dia memiliki niat terselubung, Ma." Nyonya Helena menaruh gelasnya dan menatap Natasha lebih dalam. "Apa maksudmu?" Natasha menghela napas, lalu melanjutkan dengan suara yang sedikit lebih rendah agar tidak terdengar oleh orang lain. "Fee kerjasama yang dia tawarkan juga sangat besar, lebih tinggi dari standar biasa. Itu termasuk aneh." Nyonya Helena tampak berpikir, tetapi Natasha tidak berhenti di situ. "Aku yakin dia seperti itu karena ingin mendekati kita. Kak Ruby ada hati dengan Kak Damien." Mata Nyonya Helena melebar sedikit, jelas tidak menduga hal itu. "Ah, mana mungkin?" ucapnya dengan nada skeptis. "Dia akan tahu kalau kakakmu sudah beristri. Hanya wanita bodoh yang mau mendekati pria beristri." Natasha mendekat sedikit lebih lagi, memastikan hanya ibunya yang bisa mendengar. "Mama tidak melihat tatapan dan ekspresinya saat melihat Kak Damien?" Nyonya Helena terdiam, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Ruby, memperhatikannya lebih seksama. Butuh beberapa detik, tetapi akhirnya ia menyadari, wanita itu memang beberapa kali mencuri pandang ke arah Damien, ekspresinya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam caranya melihat Damien. Nyonya Helena menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan tetapi tegas. "Kalau benar seperti itu, Mama juga tidak akan setuju. Mama tidak akan membiarkan seseorang mengusik rumah tangga kakak kamu. Begini-begini, Mama itu sangat membenci pengkhianatan." Natasha merasa lega mendengar jawaban ibunya. Setidaknya ia tidak perlu khawatir jika Ruby mencoba menghasut ibunya untuk mendukung niat buruknya. Sementara itu di mejanya, Kanaya meraih tubuh kecil Ethan dari pangkuannya, lalu menyerahkannya pada Damien yang duduk di sebelahnya. "Sayang, tolong jaga Ethan sebentar ya. Aku mau ke toilet." ucapnya pelan. Damien mengangguk tanpa keberatan, menerima putranya yang masih mengantuk dan menyandarkan kepala kecilnya ke dada sang ayah. "Tenang saja, sayang. Aku akan menjaganya," ujarnya. Kanaya tersenyum sebelum akhirnya bangkit dan berjalan menuju toilet restoran. Ia melangkah dengan tenang, tidak menyadari bahwa ada seseorang yang diam-diam menyusulnya dari belakang dengan niat tersembunyi. Ruby sudah menyusun rencana dalam kepalanya. Ia ingin melihat seberapa kuat mental Kanaya. Dan ia yakin informasi yang ia punya bisa membuat mental Kanaya jatuh. Kanaya yang baru selesai dari bilik toilet keluar dan menuju wastafel. Ia membuka keran, mencuci tangan dengan sabun, lalu mengambil tisu untuk mengeringkan tangannya. Saat ia sedang sibuk mengusap tangan, ia melihat sesuatu dari pantulan cermin. Seseorang berjalan mendekat, kemudian berdiri di sampingnya. Kanaya tetap mencoba bersikap biasa, meskipun di dalam hatinya ia merasa kesal. Ada sesuatu dalam ekspresi Ruby yang membuatnya waspada. Tatapan itu terlalu tajam, penuh sesuatu yang tidak terucapkan. Ruby menyeringai kecil sebelum akhirnya berkata dengan nada sinis. "Aku tidak menyangka pria seperti Damien yang terlihat begitu mempesona, ternyata sudah memiliki seorang istri dan anak. Tapi sayangnya, istrinya tidak sesuai dengan ekspektasiku." Kanaya ikut menatap Ruby, tidak menunjukkan ekspresi terganggu. Dengan suara tenang, ia balas berkata, "Bukankah terdengar sangat murahan jika seorang gadis mengatakan betapa mempesonanya suamiku? Bahkan mengatakannya di depan istrinya sendiri?" Ruby mengangkat alis, sedikit terkejut melihat Kanaya begitu santai. Kanaya melanjutkan, "Lagi pula, kenapa kamu sibuk dengan ekspektasimu atas istri orang lain? Apa urusannya denganmu?" Ruby menghela napas pelan, lalu berucap tanpa ragu. "Sayang sekali Damien dapat istri yang tidak berpendidikan.
Aku tidak menyangka saja kalau bentukan seperti dirimu ini adalah anak pengusaha kaya. Kanaya mendekat, tatapannya berubah tajam. Oh, rupanya ulat bulu ini sudah mencari tahu soal diriku, ujarnya sambil menyeringai. Ternyata dugaanku benar. Kamu adalah ulat bulu yang harus dibasmi. Ulat bulu? Ya, ulat bulu yang gagal, jawab Kanaya. Ruby merasa tersinggung, tapi tetap tersenyum, seolah menunjukkan kalau ia tidak terpengaruh. Kalau kamu tidak hamil, Damien pasti tidak akan menikahimu. Kali ini, Kanaya merasakan amarahnya mulai muncul, tetapi ia tetap mengendalikan diri. Alih-alih bereaksi impulsif, ia justru tersenyum dan berkata dengan nada dingin. Sejauh mana kamu tahu soal diriku? Ruby tersenyum percaya diri. Aku tahu semuanya. Aku sudah mencari tahu semua tentangmu. Kanaya tertawa kecil dan menggelengkan kepala. Sebegitu gatalnyakah dirimu pada suamiku sampai repot-repot mencari tahu seperti itu? Kamu tidak punya pekerjaan lain, ya? Ujarnya mengejek. Ruby mengernyit, seakan tidak menyangka Kanaya tetap begitu tenang. Kanaya kembali melanjutkan. Apa kamu juga sudah cari tahu soal mantan suamiku dan pelakornya? Apa kamu tahu apa yang terjadi pada mereka? Ruby tampak sedikit bingung, tetapi tidak menjawab. Kanaya tersenyum lebih lebar. Sepertinya kamu tidak tahu soal itu. Sayang sekali kamu melewatkan info sepenting itu. Asal kamu tahu saja, pelakor itu sekarang ada di penjara dan kehilangan satu jarinya. Sedangkan mantan suamiku yang berkhianat kini kehilangan aset berharganya sebagai pria. Sudah dipotong. Ruby merinding mendengar ucapan Kanaya. Ia mulai tampak lebih gugup, ekspresinya tidak semantap sebelumnya. Kanaya mendekat lebih jauh, membuat Ruby perlahan mundur. Apa kamu tahu siapa yang melakukan semua itu? Ruby menelan ludah, ia mulai merasakan hawa berbeda dari Kanaya. Tatapan wanita di hadapannya begitu dingin, begitu mengancam. Kanaya menyeringai, lalu berbisik dengan suara rendah. Sepertinya akan seru jika kamu juga kehilangan beberapa jari indahmu ini. Apa kamu mau mencobanya? Ruby tersentak. Dalam refleks, ia mendorong Kanaya dan segera berlari keluar dari toilet. Melihat ulat bulu berlari ketakutan, Kanaya tidak bisa menahan tawanya. Ia menggelengkan kepala pelan dan berkata dengan nada mengejek. Ternyata nyali ulat bulu hanya sekecil itu. Kanaya menghela napas panjang sebelum akhirnya meninggalkan toilet. Ia tahu satu hal dengan pasti, Ruby mungkin memiliki niat buruk, tetapi ia bukan tandingan bagi wanita seperti dirinya. Pengalaman sudah mengajarkannya banyak hal. Saat Kanaya kembali ke meja, Damien yang masih memangku Ethan menatap istrinya dengan heran. Kamu lama sekali. Ada apa? Tanyanya. Kanaya tersenyum kecil, kemudian duduk di sebelah suaminya. Ada yang mencoba menguji mentalku. Jawabnya santai. Damien mengernyit. Siapa? Kanaya melirik sekilas ke arah Ruby yang masih duduk beberapa meja dari mereka, tampak sedikit gelisah. Ulat bulu. Aku tidak menyangka dia sudah secara terang-terangan menunjukkan niatnya yang ingin merebutmu dariku. Jawabnya Kanaya. Damien menghela napas, kemudian mengeratkan pelukannya pada Ethan. Kamu tidak perlu khawatir dengan itu, sayang. Kanaya tersenyum, lalu menyandarkan tubuhnya pada Damien. Tenang saja, sayang. Aku justru menikmati permainannya. Damien tertawa kecil, mengecup puncak kepala istrinya. Kamu memang tidak pernah kalah, ya? Kanaya tersenyum penuh kemenangan, mengetahui bahwa malam ini ia berhasil membuat Ruby mundur. Ia tidak akan membiarkan siapapun mengguncang kebahagiaannya. Terlebih, tidak dengan cara murahan seperti itu. Malam itu, ia semakin yakin bahwa rumah tangganya tidak akan tergoyahkan oleh orang luar. Bab ke-225. Ruby melangkah keluar dari restoran dengan langkah cepat, hampir tergesa-gesa. Udara sore yang sejuk justru terasa lebih panas dari biasanya, atau mungkin itu hanya karena tubuhnya yang kini dipenuhi kegelisahan. Ia meremas tas kecilnya dengan erat, mencoba mengendalikan emosi yang bercampur antara kesal dan takut. Ia datang ke acara itu dengan niat lain, untuk menjatuhkan Kanaya, membuatnya goyah, merasa tidak cukup baik untuk Damien. Tetapi apa yang terjadi? Keadaannya justru berbalik. Ini sangat tidak masuk akal. Gumam Ruby pelan sambil berjalan menuju mobilnya. Ia melemparkan dirinya ke kursi pengemudi, menghela napas panjang, lalu menatap pantulan dirinya di kaca spion. Wajahnya masih sedikit pucat. Apa itu tadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Ia bertanya pada dirinya sendiri, mencoba memahami kekacauan yang baru saja terjadi. Ia datang dengan percaya diri. Ia tahu cara berbicara, cara menekan seseorang secara psikologis,
bagaimana membuat lawannya merasa kecil dan tidak berharga. Tetapi Kanaya, wanita itu tidak terpengaruh sama sekali. Ia malah berbalik menyerangnya dengan kata-kata yang tajam, seolah sudah terbiasa menghadapi orang seperti dirinya. Ruby menghela napas lagi, kali ini lebih berat. Ia masih bisa mengingat ekspresi dingin Kanaya. Tatapan penuh kemenangan, seolah ia hanya seekor semut yang baru saja diinjak tanpa perlawanan. Tidak mungkin dia hanya seorang istri biasa. Wanita itu mengerikan. Apa yang dia lakukan pada kedua orang itu sungguh membuatku merasa ngeri. Ruby meremas kemudi mobilnya, lalu kembali membayangkan apa yang dikatakan Kanaya tentang masa lalunya. Tentang bagaimana dua orang yang telah mengkhianatinya kini hidup dalam kehancuran. Mantan pelakor itu dipenjara dan kehilangan satu jarinya. Mantan suaminya hancur, kehilangan hal yang paling berharga sebagai seorang pria. Sangat sadis. Sejenak, Ruby merasakan bulu kuduknya meremang. Ia datang dengan niat menjatuhkan Kanaya, tetapi justru ia yang pulang dengan ketakutan yang baru. Aku sungguh tidak percaya ini, bisiknya sambil menggelengkan kepala. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya ketakutan sementara, bahwa Kanaya hanya menggertak. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa itu bukan sekadar gertakan. Ruby sudah melihat sendiri bagaimana dinginnya sorot mata wanita itu, bagaimana tajamnya kalimat-kalimatnya. Bagaimana kalau itu semua benar? Bagaimana mungkin orang suruhan itu melewatkan informasi yang sangat penting soal istri Damien? Ruby berkata lagi, kali ini dengan suara lebih pelan, hampir seperti bisikan. Ia merasakan tubuhnya sedikit gemetar. Perlahan, ia meraih ponselnya, membuka layar, lalu menatap kosong tanpa tahu harus berbuat apa. Sejenak, pikirannya berputar. Apa ia masih ingin melanjutkan ini? Apa masih layak mencoba mendekati Damien jika istrinya adalah wanita seperti Kanaya? Ruby menggigit bibirnya, masih diliputi kecemasan. Ia merasakan ketakutan yang tidak biasa. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu dirinya berani, selalu bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Tetapi kali ini, apa aku sudah bermain terlalu jauh? Apa aku harus mundur dan menerima kekalahan? Tapi aku ini kan Ruby Angeles Santoso. Aku selalu mendapatkan apa yang aku inginkan. Tapi, di dalam mobilnya, Ruby mulai mempertimbangkan sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya, untuk mundur. Keesokan harinya, Damien memutuskan untuk mengajak Pak Santoso bertemu secara langsung. Awalnya, ia sempat mempertimbangkan untuk membicarakan masalah ini lewat telepon, tetapi setelah berpikir ulang, ia merasa akan lebih sopan dan bijaksana jika ia menyampaikannya langsung. Ia memilih sebuah coffee shop yang cukup tenang, tempat yang sering digunakan untuk bertemu rekan bisnis. Damien tiba lebih dulu, memilih meja di sudut ruangan yang memberikan privasi cukup nyaman, lalu memesan 2 kopi hitam. Ia menatap layar ponselnya sejenak, memastikan bahwa ia sudah mengatur pertemuan ini dengan baik. Tak lama kemudian, sosok Pak Santoso muncul, melangkah masuk dengan gestur tenang tetapi penuh kewibawaan. Pria itu tersenyum ramah saat melihat Damien sudah menunggu, lalu mendekati meja dan duduk di hadapannya. Pak Damien, senang sekali kita bisa bertemu, ujar Pak Santoso seraya menaruh ponselnya di atas meja. Ada hal penting apa yang ingin Anda bicarakan? Damien tersenyum sopan dan mengangguk sebelum menghela napas ringan. Iya, Pak. Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan, ucapnya dengan nada serius. Pak Santoso menatapnya dengan penuh perhatian. Baik, silakan, ujarnya sambil meraih cangkir kopinya. Damien meletakkan kedua tangannya di atas meja, jari-jarinya saling bertaut. Kemarin di restoran, saat acara ulang tahun ibu saya, putri Bapak, Ruby, datang membawa kue. Pak Santoso tersenyum kecil. Ah, iya. Dia sempat memberitahu saya bahwa ingin memberikan sesuatu untuk ibu Anda. Damien mengangguk pelan, lalu melanjutkan. Niatnya mungkin baik, Pak. Tapi yang terjadi setelah itu membuat saya merasa perlu membicarakannya dengan Bapak secara langsung. Pak Santoso tampak lebih serius sekarang. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan nada hati-hati. Damien menatap pria itu dengan tegas sebelum melanjutkan. Ruby secara terang-terangan merendahkan istri saya, Kanaya. Dia berbicara dengan cara yang tidak pantas dan menunjukkan sikap tidak hormat terhadapnya. Pak Santoso mengerutkan keningnya, jelas terkejut. Merendahkan Kanaya? Dalam hal apa? Damien menarik napas dalam, mencoba menjaga ketenangannya. Ruby menganggap Kanaya tidak pantas menjadi istri saya. Dia menunjukkan ekspresi kecewa karena saya sudah menikah, dan itu jelas-jelas menunjukkan bahwa dia memiliki ketertarikan terhadap saya. Pak Santoso menatap Damien lebih dalam, tampak tidak nyaman dengan informasi itu. Saya tidak menyangka Ruby akan bersikap seperti itu.
Ucapnya dengan nada pelan. Saya selalu mendidiknya untuk bersikap profesional, terutama kepada kolega saya. Damien mengangguk. Saya sangat menghormati Bapak sebagai rekan bisnis. Karena itu saya merasa perlu menyampaikan hal ini secara langsung. Ujarnya dengan tegas. Saya merasa terganggu dengan niat dan sikap Ruby. Saya sudah berkeluarga, Pak, dan saya tidak ingin ada seseorang yang mencoba mengganggu kehidupan rumah tangga saya. Pak Santoso menatap meja, tampak berpikir keras. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, Pak Damien, saya benar-benar tidak tahu bahwa Ruby melakukan hal seperti itu pada istri Anda. Saya minta maaf jika sikapnya sudah melewati batas. Damien tetap tenang, tetapi ia ingin memastikan pesannya tersampaikan dengan jelas. Saya ingin Bapak tahu bahwa saya hanya memiliki urusan bisnis dengan Bapak, bukan dengan putri Bapak. Ucapnya dengan mantap. Saya berharap masalah ini tidak berlanjut dan Ruby memahami batasannya. Pak Santoso mengusap wajahnya perlahan, jelas merasa malu atas tindakan putrinya. Padahal ia sudah mengingatkan Ruby, tapi gadis itu tetap tidak mengindahkannya. Pak Damien, saya mengerti. Saya akan berbicara dengan Ruby dan memastikan dia tidak bersikap seperti itu lagi. Ucapnya dengan nada penuh tanggung jawab. Damien mengangguk, merasa sedikit lega. Saya sangat menghargai itu, Pak. Ujarnya. Pak Santoso menghela napas lagi, tampak lebih berat kali ini. Saya sungguh minta maaf. Saya tidak ingin hal ini sampai mempengaruhi kerja sama kita. Saya sangat menghargai Anda sebagai rekan bisnis, dan saya tidak mau merusak hubungan baik ini. Damien menatap pria itu, mendengar keseriusan dalam nadanya. Anda tahu bahwa proyek kita saat ini sangat besar, Pak Damien. Lanjutnya. Kalau sampai hubungan kita memburuk karena masalah pribadi seperti ini, saya khawatir dampaknya akan lebih luas. Jadi, saya akan memastikan bahwa Ruby tidak mengganggu Anda di nek keluarga Anda lagi. Damien mengangguk pelan. Saya menghormati komitmen Bapak dalam bisnis, dan saya juga ingin kerja sama ini tetap berjalan dengan baik. Tapi dalam kehidupan pribadi saya tidak akan berkompromi. Apalagi jika keluarga saya sudah merasa tidak nyaman. Pak Santoso menghela napas dan mengangguk. Saya mengerti, Pak Damien. Saya akan mengambil tindakan. Percakapan mereka berakhir dengan pemahaman yang lebih jelas. Damien merasa tenang telah menyampaikan keprihatinannya, sementara Pak Santoso sadar bahwa ia perlu bersikap tegas terhadap putrinya. Bab ke-226. Malam itu Damien terlambat pulang karena harus lembur menyelesaikan beberapa pekerjaan yang mendesak. Saat tiba di rumah, ia menemukan Kanaya duduk santai di sofa kamar mereka. Wanita itu tampak nyaman dalam balutan piyama, sementara Ethan sudah tertidur pulas di box bayi, sambil memeluk boneka kesayangannya. Kanaya menoleh begitu melihat suaminya datang. Kamu sudah pulang? Ucapnya sambil tersenyum. Damien mendekat, menatap Kanaya. Iya, pekerjaannya baru selesai. Ucapnya. Ya sudah, mandi dulu biar lebih segar, sayang. Dimakan mengangguk, ia kemudian menuju ke kamar mandi. Beberapa menit berlalu, Damien kini sudah terlihat lebih segar dengan setelan kaos polos dan celana panjang kaos. Ia duduk di samping Kanaya dan menyandarkan tubuhnya ke sofa. Tadi aku bertemu dengan Pak Santoso. Kanaya langsung menoleh. Oh, ya? Dalam rangka apa? Dia datang ke kantor? Tanyanya. Tidak. Kami bertemu di coffee shop. Aku yang mengajaknya bertemu untuk membahas soal sikap putrinya. Kanaya memperhatikan suaminya dengan penuh perhatian. Lalu, bagaimana hasilnya? Tanyanya, ingin tahu bagaimana pertemuan itu berjalan. Damien menghela napas, lalu meraih tangan Kanaya dan menggenggamnya erat. Aku menjelaskan semuanya dengan detail. Ucapnya dengan nada serius. Tentang bagaimana Ruby datang ke acara ulang tahun Mama, tentang bagaimana dia merendahkanmu, dan sikapnya yang jelas menunjukkan ketertarikannya padaku. Kanaya mengepalkan tangannya sedikit, tetapi tetap berusaha untuk mendengarkan dengan sabar. Pak Santoso tampak terkejut, bahkan sedikit malu. Lanjut Damien. Dia tidak menyangka putrinya akan bertindak seperti itu. Awalnya, dia berpikir bahwa putrinya hanya ingin menjalin relasi dengan baik, tapi setelah aku jelaskan semuanya, dia sadar bahwa ini sudah melewati batas. Kanaya menghela napas pelan dan mengangguk. Jadi, dia akan mengambil tindakan? Damien mengangguk. Ya, dia bilang akan berbicara dengan Ruby dan memastikan dia tidak mengganggu kita lagi. Dia juga menegaskan bahwa dia tidak ingin kehilangan aku sebagai rekan bisnisnya. Kanaya mengangkat alis sedikit. Jadi, dia benar-benar merasa khawatir soal kerja sama bisnis kalian? Damien tersenyum kecil. Tentu saja, sayang.
proyek ini cukup besar, dan kalau hubungan kami memburuk karena masalah seperti ini, ada banyak risiko yang harus dihadapi. Ujarnya. Pak Santoso tidak mau kehilangan kerja sama ini, jadi dia berjanji akan menangani semuanya dengan baik. Kanaya menatap suaminya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Campuran lega, bangga, dan rasa hormat. Aku senang kamu mengambil sikap yang tegas, sayang. Ucapnya pelan. Damien menatapnya dengan penuh kasih. Aku tidak bisa diam saja saat seseorang berusaha mengganggu keluargaku. Ucapnya dengan mantap. Apalagi kamu dan Ethan adalah segalanya untukku. Kanaya tersenyum dan mengangkat tangan Damien, mengecup punggung tangannya dengan lembut. Aku tahu, dan aku percaya padamu. Ucapnya pelan. Tapi tetap saja, aku tidak suka ada wanita lain yang berpikir bisa mendekati suamiku. Damien tertawa kecil dan merangkul pundak Kanaya. Jangan khawatir, sayangku. Aku bukan pria yang mudah goyah. Lagi pula, aku sudah memiliki wanita terbaik dalam hidupku. Kanaya tersenyum, merasa hatinya lebih tenang. Ia bersyukur karena Damien mengambil tindakan yang benar, bukannya mengabaikan atau menganggap remeh situasi ini. Sejenak, mereka terdiam, menikmati kebersamaan yang terasa begitu hangat. Damien tetap menggenggam tangan istrinya. Kamu tahu, sayang? Ucap Kanaya tiba-tiba. Aku tidak pernah berpikir bahwa pernikahan kita akan semudah ini. Damien menoleh, menatapnya dengan penuh perhatian. Maksudmu? Kanaya tersenyum tipis. Aku pernah takut bahwa kamu akan merasa terbebani. Apalagi dengan kita yang menikah karena sebuah. Damien menggeleng pelan dan menarik tangan Kanaya lebih erat. Aku tidak pernah merasa terbebani. Katanya dengan serius. Saat aku memutuskan menikah denganmu, aku sudah siap untuk menerima semuanya. Bukan hanya sekedar tanggung jawab atas apa yang telah aku lakukan. Aku minta maaf atas sikapmu dulu. Aku tahu, kamu tidak pernah ingin hal seperti itu terjadi. Namun, di balik kesalahan itu, aku bersyukur dan menganggap itu sebagai bagian dari takdir. Yang jelas aku bahagia memiliki kamu dan Ethan. Kanaya terdiam, matanya sedikit berkaca-kaca. Terima kasih, sayang. Ucapnya pelan. Damien tersenyum dan mengecup kening. Istrinya dengan lembut. Aku sangat mencintai kamu, Kanaya. Malam itu, mereka tidak berbicara lebih banyak lagi. Mereka hanya menikmati kebersamaan yang penuh makna. Di dalam hati mereka, ada keyakinan bahwa rumah tangga ini tidak akan mudah diguncang oleh siapapun. Dan apapun yang terjadi di luar sana, mereka tahu bahwa cinta dan kepercayaan adalah hal yang paling kuat untuk menjaga segalanya tetap utuh. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Nathan dan Bu Seruni semakin berkembang dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Awalnya, ia masih merasa sedikit berat dan canggung. Tidak terbiasa dengan kehadiran seorang wanita yang mengganti peran ibu di dalam rumah tempatnya tinggal. Namun, seiring waktu, ia mulai melihat ketulusan dalam setiap sikap dan perhatian Bu Seruni. Ia menyadari jika Bu Seruni tidak mencoba menggantikan posisi ibunya, tetapi ia menawarkan kelembutan, perhatian, dan kehangatan yang sedikit demi sedikit menyatukan mereka sebagai keluarga. Minggu sore itu, suasana di taman samping rumah terasa begitu nyaman. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, membuat daun-daun bergoyang pelan, menambah ketenangan dalam suasana kebersamaan keluarga. Bu Seruni datang bersama salah seorang pelayan, membawa nampan berisi minuman dingin dan beberapa piring kue yang baru ia buat. Aroma manis dari kue itu bercampur dengan udara sore, membuat Cha dan Ellen yang sedang duduk berdua langsung melirik penuh antusias. Wow, ibu buat kue lagi? Tanya Ellen dengan mata berbinar saat melihat sajian di atas meja. Bu Seruni tersenyum hangat. Tentu, nak. Aku tahu kalian suka, jadi ibu buat yang spesial. Jawabnya sambil menuangkan jus mangga ke gelas masing-masing. Nathan yang duduk di samping Ellen menyandarkan tubuhnya santai di kursi kayu, menikmati aroma kue yang baru tersaji. Namun, setelah beberapa detik, ia menoleh ke arah Bu Seruni dengan sedikit serius. Bu, bagaimana kesehatan ibu sekarang? Ginjalnya sudah tidak selalu nyeri? Tanyanya dengan penuh perhatian. Bu Seruni menatap Nathan dengan lembut, lalu mengangguk. Alhamdulillah, sudah jauh lebih baik. Sudah tidak pernah nyeri lagi. Ucapnya sambil tersenyum. Apalagi ibu selalu rajin minum obat. Ellen yang sedari tadi sibuk memilih kue tiba-tiba ikut berbicara. Tapi tetap harus hati-hati, Bu, jangan terlalu capek ya. Nathan mengangguk setuju. Iya, Bu, selain minum obat, harus rutin kontrol juga. Tambahnya. Bu Seruni tertawa kecil sambil mengusap tangan Nathan. Tentu, nak. Ibu tidak akan lupa. Ujarnya dengan lembut.
Tuan Wira yang sedari tadi duduk tenang ikut menimpali. Kesehatan itu yang paling utama, Seruni. Kamu harus tetap menjaga pola makan dan istirahat cukup. Bu Seruni mengangguk. Tentu, Mas. Cha yang sedari tadi memperhatikan percakapan mereka diam-diam tersenyum. Ia memperhatikan suaminya yang kini semakin dekat dengan Bu Seruni. Tidak ada lagi keengganan atau sikap dingin seperti dulu. Naisen benar-benar telah membuka hatinya, dan hubungan mereka mulai terasa seperti ibu dan anak. Cha merasa bersyukur melihat perkembangan itu. Ia tahu bahwa penerimaan Naisen terhadap Bu Seruni tidak terjadi dalam semalam, tetapi waktu dan kebersamaan yang mereka lewati perlahan mengubah segalanya. Sayang, kenapa kamu diam saja dari tadi? Tanya Naisen sambil menatap istrinya dengan penasaran. Cha tersentak lalu terkekeh kecil. Tidak apa-apa, sayang. Aku hanya sedang menikmati kebersamaan kita. Jawabnya jujur. Bu Seruni menatap Cha dengan penuh kasih. Aku juga sangat menikmati kebersamaan ini. Ujarnya. Keluarga ini semakin terasa lengkap. Ellen melirik Cha sekilas dan tersenyum kecil, lalu mengambil gelas jusnya dan mengangkatnya sedikit. Kalau begitu, kita rayakan sore ini dengan minuman segar dan kue buatan ibu. Ujarnya. Semua tertawa kecil, kemudian menikmati sajian yang ada di hadapan mereka sambil melanjutkan obrolan ringan.